Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nur Hayat dari Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Korwil Probolinggo, Jawa Timur. Di video kali ini kita akan melanjutkan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada rekan-rekan masyarakat konsumen dimanapun Anda berada, Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari 15 bab, 65 pasal. Ini perlu saya sampaikan kembali untuk mengkoreksi video yang terdahulu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut rekan-rekan ke bab 3, hak dan kewajiban. Bagian pertama, hak dan kewajiban konsumen, pasal 4. Hak konsumen adalah A. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. B. Hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. C. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. E. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. F. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. H. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. J. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Lanjut rekan-rekan, pasal 5, kewajiban konsumen adalah A. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. B. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. C. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. D. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lanjut, bagian kedua, hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 6. Hak pelaku usaha adalah A. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. B. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. C. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. D. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. E. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 7. Kewajiban pelaku usaha adalah A. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. B. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. C. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. D. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. E. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. F. Memberi kompensasi ganti rugi
dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. G. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Lanjut, rekan-rekan konsumen, bab 4, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8. 1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang A. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau nito, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. C. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. D. Tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan atau jasa jasa tersebut. E. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. F. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut. G. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan, pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. H. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. I. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat atau isi, bersih atau nito, komposisi, aturan pakai, tanggal, pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. J. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Demikian rekan-rekan pada video kali ini, dan akan kami lanjutkan di video selanjutnya. Kami menghimbau kepada masyarakat konsumen dimanapun Anda berada, ikuti terus video-video kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sehingga pengetahuan tentang perlindungan konsumen dapat dirasakan atau diterima oleh masyarakat konsumen, sehingga kita semua sebagai konsumen mengerti hak dan kewajibannya, serta apabila ada hal-hal seputar konsumen yang dirugikan, rekan-rekan konsumen bisa menghubungi kami atau
berdiskusi atau apabila ingin membuka kantor cabang perwakilan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di tempat domisili rekan-rekan konsumen masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, bisa menghubungi kami di nomor WA atau HP 0877 5557 4212. Demikian rekan-rekan konsumen dimanapun Anda berada yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.